Pasca surutnya kerajaan Majapahit serta kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang berasal dari wilayah yang melepaskan diri dari Majapahit, maka kemudian nama Pajang pun pelan-pelan tenggelam. Hai semua, selamat datang di saluran sejarah ini. Saya harap Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan menggali kisah-kisah menarik dari sejarah masa lampau. Dari intrik politik hingga petualangan yang luar biasa, mari kita jelajahi bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan setiap episode sejarah yang seru. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ya. Saya berharap Anda menikmati perjalanan ini. Sekarang, mari kita mulai. Pada episode kali ini, kita akan menyelusuri dan mempelajari tentang salah satu kerajaan yang terlupakan, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah Jawa, yaitu Kerajaan Pajang. Dan mari kita mulai perjalanan sejarah ini bersama. Kita akan membicarakan tentang salah satu daerah yang menjadi tujuan dari kunjungan Raja Hayam Wuruk, yang dilakukan pada tahun 1355 Masehi, yaitu Bumi Pajang. Di manakah Bumi Pajang tersebut? Bumi Pajang adalah sebutan untuk daerah yang di masa kini dikenal dengan istilah Solo Raya. Sama dengan menyebut Bumi Mataram adalah sebutan untuk daerah yang sekarang meliputi wilayah Provinsi Yogyakarta. Sebagai salah satu wilayah bawahan Majapahit, Pajang juga dipimpin oleh seorang Batara RI atau Bere, yang ditunjuk oleh raja dari sekian kerabatnya. Untuk mempermudah, kita sebut saja Batara RI atau Bere itu dengan istilah Adipati. Berikut adalah para kerabat Raja Majapahit yang pernah menjadi adipati di Bumi Pajang. Yang pertama adalah Dyah Nertaja Raja Saduhita Iswari, yang merupakan adik dari Raja Hayam Wuruk, kemudian dilanjutkan oleh Dyah Suhita, cucu dari Dyah Nertaja, yang merupakan anak dari Wikramawardhana, di mana pasca Perang Paregreg kemudian naik tahta menjadi ratu di Majapahit. Dan yang terakhir adalah Dyah Sureswari, keponakan dari Dyah Suhita atau cucu Wikramawardhana dan merupakan anak dari Manggalawardhana yang menjadi adipati Bere di Tumapel. Dari berbagai wilayah inti di Kerajaan Majapahit sebagaimana yang tertulis di Prasasti Waringin Pitu tercatat hanya ada dua wilayah yang kesemua penguasanya adalah perempuan, yaitu Pajang dan Lasem. Sementara untuk wilayah lain, mayoritas adalah laki-laki. Kembali ke Pajang. Pasca surutnya kerajaan Majapahit serta kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang berasal dari wilayah yang melepaskan diri dari Majapahit, maka kemudian nama Pajang pun pelan-pelan tenggelam. Nama Pajang kemudian muncul lagi di era akhir Kerajaan Demak, saat pemerintahan dipegang oleh Sultan Trenggana. Pajang menjadi sebuah kadipaten atau wilayah bawahan Demak, dengan adipatinya adalah Joko Tingkir yang menjadi menantunya. Pada zaman Jawa kuno, kawasan antara Gunung Lawu dan Merapi di daerah pedalaman Bengawan Solo yang bermuara ke Laut Jawa di dekat Gresik, merupakan wilayah yang kurang berpotensi untuk bidang ekonomi dan politik dibandingkan dengan daerah Mataram di sebelah baratnya. Raja-raja Jawa Hindu khususnya, yang selama berabad-abad sebelum dan sesudah tahun 1000 Masehi memerintahkan pembangunan candi-candi di Jawa Tengah bagian selatan, lebih memilih tempat singgasana mereka di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Lautan Hindia daripada di daerah aliran Bengawan Solo. Sebagian besar prasasti raja-raja yang masih tersimpan, berupa batu atau lembaran tembaga, memberitakan tempat-tempat bersejarah di Jawa Tengah bagian selatan. Kebanyakan wilayah tersebut terletak di daerah Mataram dan Kedu atau sekitarnya. Satu catatan yang berhasil diketahui ialah pada prasasti Panumbangan dari tahun 903 M. Prasasti tersebut menerangkan mengenai penyeberangan sungai dengan perahu tambang, karena terdapat jalur perdagangan yang bersilangan dengan bagian pedalaman Bengawan Solo di Wonogiri saat ini. Berdasarkan prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-10 daerah kekuasaan Raja-Raja Jawa Hindu di Mataram Lama juga meliputi daerah Hulu Bengawan Solo. Diperkirakan jalur perdagangan lama di dekat daerah Panumbangan yang memotong sungai Bengawan Solo tersebut merupakan salah satu jalan penghubung antara Jawa Tengah bagian selatan dan daerah di sebelah timur yang terletak di daerah Madiun saat ini. Jalan penghubung antara daerah sepanjang pantai selatan Jawa, yang melewati lereng selatan gunung-gunung besar seperti Lawu, Wilis dan Semeru, memiliki peran penting dalam sejarah politik ekonomi di Jawa. Bandar Kabanaran ini merupakan sebuah bandar yang berkembang pada masa Kerajaan Pajang yang berada di tepi Sungai Jenes, anak Sungai Bengawan Solo. Sungai Jenes berhulu di lereng Gunung Merapi dan bermuara di Sungai Bengawan Solo dekat Jembatan Mojo.
Keberadaan Sungai Jenes di situs Bandar Kabanaran itu juga sekaligus menjadi pembatas antara wilayah Kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo, karena di sisi sebelah selatan sungai masuk wilayah administratif Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dahulu masyarakat setempat menyebut sungai ini sebagai Sungai Kabanaran. Pada masa lalu, sungai itu merupakan jalur utama transportasi dan perdagangan yang terhubung langsung ke Sungai Bengawan Solo. Sehingga, Bandar Kabanaran ini dulunya digunakan sebagai penghubung lalu lintas perdagangan dari pedalaman Jawa menuju Bandar Besar Nusupan maupun Semanggi yang berada di tepian Sungai Bengawan Solo. Semenjak bumi Laweyan diberikan kepada Kiai Ageng Henis oleh Raden Patah, penguasa kerajaan Demak Bintoro, sebagai tanah perdikan, daerah ini menjadi berkembang dan menonjol. Tidak hanya sebagai sentra dakwah agama Islam di Jawa bagian selatan, akan tetapi Laweyan juga berkembang menjadi pusat perekonomian batik terkemuka pada waktu itu. Hal ini karena didukung oleh keberadaan Sungai Jenes dan kedekatan secara geografis dengan Bandar Kabanaran yang menjadi penentu berkembangnya Pasar Laweyan. Dulu, Pasar Laweyan merupakan salah satu pasar yang cukup ramai. Ketika Kerajaan Pajang lahir, pasar ini menjadi penyokong utama kegiatan perdagangan yang ada di Laweyan, atau tlatah Kerajaan Pajang. Jaraknya yang hanya sekitar 100 meter dari Bandar Kabanaran menjadikan Pasar Laweyan terus tumbuh dan berkembang. Laweyan sebagai ibu kota Pajang banyak menghasilkan tanaman kapas, dengan kualitas terbaik yang justru diekspor ke negeri Tiongkok. Kala itu Laweyan mampu menghasilkan komoditas kain yang cukup baik untuk diperdagangkan dengan daerah lain. Peran Ki Ageng Henis sangat besar dalam memanfaatkan kapas menjadi kain sebagai produk dagang unggulan. Setiap hari dari Laweyan melalui Bandar Kabanaran diangkut oleh perahu-perahu yang tertambat di Bandar Kabanaran menuju ke Bandar Nusupan untuk selanjutnya diangkut oleh perahu yang lebih besar menuju ke Bandar Gresik. Dan sebaliknya komoditas dari daerah lain pun juga berdatangan ke Laweyan setelah berganti perahu di Bandar Nusupan. Terdapat beberapa peninggalan dari Kerajaan Pajang yang sampai sekarang masih dilestarikan hingga sekarang, seperti apakah perkembangan Pajang di era Majapahit hingga Mataram, dan siapakah Ki Ageng Henis sebagai tokoh yang menurunkan Raja-Raja Mataram. Kita akan mengupasnya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan melalui lorong sejarah Pajang yang penuh misteri dan keajaiban. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati pesona sejarah yang kami bagikan. Mari terus menjaga semangat pengetahuan dan keingintahuan kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya, selamat menjelajahi sejarah yang kaya dan menarik.